Halo guys, kenalin nama gue Rizal. Selamat datang di konten pertama Funny Sunday Project. Di konten pertama ini, gue mau bahas mengenai uang. Lo tau gak sih, sebenarnya ada proses panjang sebelum uang ini bisa digunakan sebagai alat transaksi yang kita kenal sekarang. Bayangkan, kamu hidup ribuan tahun yang lalu. Di zaman belum ada uang, kamu mempunyai satu kambing, tetapi kamu butuh beras untuk satu makan keluarga. Jadi, kamu pergi ke kampung sebelah untuk mencari seseorang yang mempunyai beras. Tapi masalahnya, orang itu nggak butuh kambing. Dia membutuhkan hal yang lain. Disinilah letak masalahnya. Barter cuma bisa terjadi jika kedua belah pihak mempunyai dan juga butuh terhadap apa yang dimiliki oleh satu sama lain. Hal inilah yang disebut dengan double coincidence of one. Di zaman itu, barter adalah satu-satunya cara bertukar. Orang tukaran makanan, hasil kebun, kain, bahkan jasa. Semuanya dilakukan dengan tanpa uang. Tapi makin lama, barter terasa merepotkan. Gimana cara tahu berapa banyak gandum yang setara dengan seekor ayam? Bagaimana kalau barangmu itu busuk atau rusak sebelum bisa untuk ditukar? Orang-orang akhirnya mulai mencari barang yang lebih stabil, bernilai, dan disukai banyak orang sebagai alat tukar, seperti garam, kulit hewan, ataupun emas. Barang-barang inilah yang nantinya berkembang menjadi awal bentuk uang. Dari banyaknya antropolog seperti David Graeber menyebutkan bahwa barter murni sebenarnya jarang sekali terjadi. Banyak masyarakat tradisional justru saling bantu lewat utang sosial atau kepercayaan, bukan langsung tukar-tukaran barang. Tapi tetap, dari sistem barter yang ribet itulah, manusia mulai menyadari kita butuh alat tukar yang lebih praktis. Maka dimulailah perjalanan panjang dari barter menuju dunia uang seperti yang kita kenal sekarang. Setelah ratusan tahun manusia ribet barter sana-sini, tukar ayam dengan gandum, kambing dengan tembikar, atau telur dengan kain, akhirnya muncul satu pertanyaan penting. Kenapa sih kita gak sepakat aja pakai satu barang yang bisa ditukar dengan apa saja? Nah, dari situ muncullah ide uang komoditas. Barang-barang tertentu yang dianggap langka, disukai banyak orang, dan juga dibutuhkan pasar, dijadikan sebagai alat tukar uang. Di satu tempat, orang pakai garam, karena garam bisa dipakai untuk mengawetkan makanan. Bahkan, sejak zaman dahulu, prajurit Romawi dibayar menggunakan garam. Makanya, sampai sekarang ada istilah gaji, atau dalam bahasa Inggris disebut salary. Ini diambil dari kata salarium, atau gaji garam. Di tempat lain, kerang kauri yang cantik dan langka jadi alat tukar utama. Di Meksiko kuno, suku Maya pakai biji kakao. Artinya, kamu bisa beli jagung pakai coklat. Di Mongolia, yang jadi uang adalah kuda. Dan di Afrika, kain atau logam kasar jadi standar nilai. Setiap budaya punya versi uang komoditasnya sendiri, asal barang itu dipercaya dan juga diterima luas. Tapi ada dua komoditas yang pelan-pelan mulai diakui di mana saja, yaitu emas dan perak. Keduanya langka, indah, tahan lama, dan juga mudah dibentuk. Orang-orang suka emas bukan cuma karena cantik, tapi karena bisa menyimpan nilai dan dibawa kemana-mana tanpa basi ataupun rusak. Dari sinilah dunia mulai pelan-pelan bergerak ke arah baru, bukan cuma tukar barang, tapi menciptakan standar nilai universal. Manusia sudah tidak lagi menukar barang demi kebutuhan langsung, tapi menukar barang demi simbol nilai. Setelah manusia terbiasa menggunakan emas dan juga perak, muncullah satu masalah yang dialami oleh semua manusia, yaitu semua emas bentuknya berbeda-beda. Ada yang tidak rapi, ada yang batangan, ada yang serpihan, ada yang koin, dan juga yang lain-lain. Oleh karena itu, pada setiap transaksi, semua orang harus mengecek keaslian dari emas tersebut. Bahkan kadang menggigit logamnya untuk mengetahui apakah emas ini asli ataupun palsu. Nah, dari sinilah ide cemerlang muncul. Gimana kalau negara atau penguasa waktu itu mulai mencetak logam dalam bentuk koin dengan berat dan nilai yang jelas. Jadi semua orang gak perlu repot timbang sana sini. Cukup lihat simbolnya, tahu nilainya,
dan tinggal pakai. Inilah lahirnya uang logam. Dan sejarah mencatat bahwa peradaban pertama yang bikin ini adalah bangsa Lydia sekitar 600 sebelum Masehi di wilayah sekarang yang kita kenal sebagai Turki. Mereka mencetak koin dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, dan koin itu dicap dengan simbol kerajaan sebagai jaminan nilainya. Uang logam ini menyebar dengan cepat. Yunani kuno mulai bikin koin mereka sendiri. Begitu juga Romawi, Persia, India, sampai Cina. Koin emas, perak, dan tembaga mulai digunakan untuk membeli barang, bayar pajak, bahkan buat menabung. Orang mulai menyebut nilai barang bukan lagi dalam berapa kambing atau berapa karung garam, tapi dalam berapa keping koin. Dengan uang logam, sistem ekonomi jadi jauh lebih efisien. Perdagangan jarak jauh makin gampang, harga barang jadi lebih stabil, dan masyarakat bisa menabung atau mengukur kekayaan mereka dalam bentuk yang tahan lama dan diakui semua orang. Setelah ratusan tahun manusia menggunakan emas dan juga perak sebagai nilai tukar uang, maka muncullah satu masalah penting yang dihadapi oleh manusia, yaitu berat dan juga ribet. Coba kamu bayangkan, kamu ingin membeli rumah harus membawa satu karung koin. Kalau dijatuhin, tamat sudah hilang. Kalau dirampok, apalagi gampang banget buat dirampok. Apalagi nanti di akhir koin itu harus dihitung satu persatu. Nah, ribet kan? Nah, dari keresahan itu muncul satu lagi ide revolusioner dari manusia. Gimana kalau emasnya disimpan aja di tempat aman, terus kita kasih kertas sebagai tanda bukti bahwa kita mempunyai emas itu. Nah, dari pemikiran ini lahirlah cikal bakal yang akan menjadi uang kertas. Salah satu tempat pertama yang menerapkannya adalah Tiongkok. Pada masa dinasti Tang dan Song, sekitar abad 7 hingga abad 11, di sana, para pedagang yang tidak mau repot bawa koin dalam jumlah yang besar, mulai menggunakan jiaozi, yaitu semacam surat berharga dari pemerintah atau bank lokal. Nah, jiaozi ini yang menyatakan bahwa si pemegang surat itu bisa menukarnya dengan emas atau logam tertentu. Jiaozi ini kemudian disempurnakan oleh pemerintah, dicetak secara resmi, dan digunakan luas sebagai uang kertas pertama kali di dunia. Praktis, ringan, dan juga mudah disimpan. Dan yang paling penting, kertas ini diakui oleh pemerintah. Setelah itu, sistem ini menyebar ke Timur Tengah, lalu ke Eropa. Tapi manusia lagi-lagi tidak berhenti berinovasi dan juga berani untuk mengambil resiko. Seiring berjalannya waktu, negara-negara mulai melepaskan ikatan antara uang kertas dan juga cadangan emas. Dan juga mereka bilang bahwa uang ini berlaku. Itulah yang kita kenal sekarang sebagai fiat money, yaitu uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik, tapi sah karena dipercayai dan diakui oleh negara. Coba bayangin gini, kamu lagi liburan ke Eropa. Negara pertama yang kamu kunjungi ada Perancis. Nah, di sana kamu menggunakan mata uang dari euro. Udah dari Perancis, kamu pergi ke Inggris. Di Inggris, kamu menggunakan pound sterling. Nah, udah jalan-jalan dari Inggris, kamu pergi ke Jepang. Dan di Jepang, kamu harus menggunakan yen. Ribet banget gak sih? Terus, kamu pernah mikir gini gak sih? Kenapa ya mata uang ini tuh gak dijadiin satu aja buat satu dunia? Kan biar gampang, gak harus beda-beda kayak gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh sering banget muncul dan juga masuk akal. Tapi untuk jawaban itu sendiri lebih kompleks dan juga tidak semudah yang kalian bayangkan. Pertama, karena setiap negara pengen punya kendali atas uangnya sendiri. Sekarang coba kamu bayangin, kalau Indonesia gak bisa ngatur suku bunga atau cetak rupiah sendiri. Dimana kalau saat ada krisis, kita harus nunggu keputusan dari negara pusat yang menjadi pengatur itu sendiri. Makanya, punya mata uang sendiri itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal kedaulatan dan juga harga diri atas bangsa itu sendiri. Kedua, kondisi ekonomi tiap negara itu berbeda-beda. Ada yang ekonominya kuat, stabil, dan juga ekspornya besar. Ada juga negara yang masih berkembang atau punya masalah inflasi di negara itu. Kalau semua negara pakai satu mata uang,
maka negara-negara lemah bisa makin tenggelam karena gak bisa menyesuaikan kurs atau kebijakan sesuai kebutuhan mereka. Nih, aku kasih contoh. Lihat aja Uni Eropa. Mereka bikin euro biar terlihat lebih kompak. Tapi pas Yunani dilanda krisis, negara-negara lain ikut pusing juga. Karena mereka udah satu sistem, satu nasib, dan juga satu mata uang. Bayangkan kalau hal itu terjadi di skala satu dunia. Belum lagi soal budaya. Mata uang bukan cuma alat bayar, tapi juga menjadi simbol identitas, nama, desain, gambar tokohnya. Semua itu mencerminkan sejarah dan jiwa bangsa itu sendiri. Bayangin kalau semua uang di dunia itu diganti jadi salah satu jenis doang. Habis tuh rasa kebangsaannya hilang kemana? Dan yang terakhir, kalau beneran mau bikin mata uang secara global, maka dibutuhkan satu bank sentral di dunia, yaitu satu sistem moneter dan juga satu kebijakan yang semua negara itu mau untuk patuhi semuanya. Kedengarannya keren sih, tapi realitanya gimana? Negara-negara aja masih debat panjang buat urusan sepele, apalagi buat urusan uang. Jadi ya, selama dunia ini masih dipenuhi dengan kepentingan pribadi, ekonomi, budaya, dan juga kemauannya masing-masing, kayaknya satu mata uang untuk semua itu masih mimpi. Tapi kalau tiap negara punya mata uang sendiri, pernah gak sih kamu mikir, kenapa ya ada mata uang yang nilainya tinggi kayak dolar, dan juga ada mata uang yang rendah nilainya kayak rupiah? Yuk mari kita mikir. Kenapa sih uang $1 itu bisa setara dengan sekitar 15.000 rupiah? Apakah rupiah selemah itu ya? Atau kok ada mata uang yang nilainya tinggi banget kayak 1 dinar Kuwait sama dengan 50.000 rupiah? Sebenarnya mata uang tinggi dan juga rendah itu ada banyak faktornya. Salah satunya dari faktor ekonomi. Untuk tahu lebih dalam, mari kita bedah. Pertama, kita bahas dulu. Apa sih maksudnya mata uang kuat atau lemah itu? Gampangnya kayak gini. Mata uang kuat sama dengan kamu bisa beli banyak barang dari luar negeri. Harganya stabil dan juga dapat dipercayai oleh dunia. Mata uang lemah nilainya kecil, gampang naik turun, atau butuh banyak lembar buat beli barang impor. Nah, sekarang kenapa harganya bisa beda-beda antar negara? Oke, pertama, stabilitas ekonomi. Negara yang ekonominya stabil, inflasinya rendah, dan juga pertumbuhannya bagus, biasanya mata uangnya lebih dipercaya. Contohnya kayak dolar Amerika Serikat, euro, atau franc Swiss. Kalau negaranya sering krisis, politiknya gak jelas, dan juga sering terkena inflasi, maka mata uangnya itu bakalan jadi lemah. Contohnya kayak Venezuela, Zimbabwe, dan juga yang terbaru ada Argentina. Yang kedua, cadangan devisa dan juga neraca perdagangan. Negara yang banyak ekspor dan punya banyak cadangan devisa, mereka bisa jaga nilai mata uangnya. Contohnya, negara seperti Jepang dan juga Tiongkok punya banyak dolar Amerika Serikat dari hasil ekspor. Hal ini akan menjadi tameng mereka buat jaga nilai mata uang mereka agar tidak turun. Yang ketiga, kepercayaan pasar internasional. Dolar Amerika Serikat kuat banget karena semua orang percaya sama Amerika. Meskipun ya utangnya juga gede sih, tapi dolar juga jadi mata uang utama perdagangan global. Dolar Amerika Serikat bisa buat beli minyak, emas, bahkan utang luar negeri. Jadi, kalau dunia percaya sama ekonomi kamu, maka mata uangmu juga akan ikut naik kasta. Yang keempat, inflasi. Kalau harga-harga dalam negeri terus naik atau inflasinya tinggi, maka nilai mata uang pun akan menjadi turun. Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis. Akibat dari krisis tersebut, maka terjadi inflasi naik. Dari inflasi ini, rupiah menjadi anjlok. Mata uang yang kuat juga biasanya datang dari negara dengan inflasi yang rendah dan juga terkendali. 5. Kebijakan bank sentral. Bank sentral punya peran besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Kalau suku bunga dinaikkan, maka investor asing bisa masuk dan juga permintaan mata uang akan ikut naik. Penyebab hal itu, maka mata uang akan menguat.
So, itulah sedikit penjelasan mengenai uang. Jika ada yang salah, koreksi di kolom komentar. Dan juga jika ada request bahasan yang ingin dibahas, tulis juga di kolom komentar. See you guys.